Kita akan masuk langsung ke topik terakhir kita pada hari ini di Sogu 4, yaitu pemaparan kegiatan Satgas COVID-19 POGI Surabaya yang langsung akan dibacakan oleh Ketua Satgas kami COVID-19 POGI Surabaya, yaitu Dr. Muhammad Ardian, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan, Dok. Makasih, Dr. Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang saya hormati teman sejawat, para senior dan sejawat sekalian yang mengikuti acara ini, luar biasa sampai sore ini cukup banyak yang masih bertahan pada acara Sogu kali ini, Sogu 4. Saya selaku Ketua Satgas COVID POGI Cabang Surabaya ingin menyampaikan beberapa hal apa yang telah kita lakukan dan apa yang nanti kita akan laksanakan. Jadi saya akan share screen. Sejak adanya pandemi COVID ini, Ketua POGI Cabang Surabaya, Dr. Brahmana, kemudian dengan cekatan membentuk Satgas COVID POGI, ya, karena memang permasalahan begitu banyak di lapangan. Ada 7 waktu itu yang kami catat, yaitu pandemi ini berakibat pada kualitas pelayanan, adanya keterlambatan layanan, dan diperlukan panduan rujukan maternal, kemudian screening COVID, baik adanya masalah screening COVID baik pada bumil maupun nakes, isu tentang APD, diperlukan panduan detail pelayanan COVID, kemudian perlunya rumah sakit non-rujukan mampu mengelola pasien COVID. Nah, kemudian ada perlunya pengelolaan data maternal COVID dan anggota POGI yang tertular COVID. Oleh sebab itu, kemudian Dr. Brahmana akhirnya membuat Satgas COVID POGI pada tanggal 4 Juni. Ini beberapa pengurusnya dan saya adalah ketua dari Satgas tersebut. Tindak lanjut pertama yang kita lakukan adalah membuat surat rekomendasi dari POGI Cabang Surabaya ke Dinas Kesehatan Provinsi Jatim. Ada 3 hal, yaitu mendorong seluruh rumah sakit untuk mampu memberikan pelayanan maternal, baik rawat jalan, rawat inap, maupun persalinan dengan tindakan operasi sampai dengan nifas pada pasien COVID 2019 sesuai dengan standar. Kemudian mengusulkan pengadaan pemeriksaan rapid test kepada semua ibu hamil yang akan bersalin dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah. Dan yang ketiga, mendukung upaya pemerintah dalam menanggung pembiayaan persalinan pasien COVID-19 di semua fasilitas kesehatan. Yang berikutnya yang sudah kita lakukan adalah dan sedang dilakukan adalah pembuatan artikel. Di sebelah kanan ini kami sudah sudah share tentang tata kelola pelayanan COVID di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit UNER. Kami share mengenai tata kelolanya, jadi manajemen pelayanannya, mulai dari pasien masuk, triase, kemudian persalinan, ruang operasi, nifas, kemudian sampai dengan menyusui dan sebagainya, sampai dengan pengunjung, sampai juga tentang pembiayaannya. Kami sudah share, ini gratis, bisa didapatkan versi digitalnya, silakan nanti menghubungi panitia. Kemudian sekarang sedang kami ISBN-kan dan beberapa pedoman-pedoman termasuk tata kelola ruang operasi, dan tata kelola yang lainnya juga kami sedang membuat dalam bentuk buku. Dari Satgas ini juga yang dimotori oleh si program dan protokol, kami juga sudah menghasilkan beberapa e-poster yang kemudian kami bagikan kepada anggota, kepada beberapa pihak yang mungkin bisa menjadi acuan. E-poster ini pada dasarnya berbasis ilmiah, kemudian mampu laksana, artinya mampu dilaksanakan baik itu di Vaskes 1 maupun Vaskes 2. Kemudian diskusi online terus kami lakukan, seperti sore ini kita lakukan Sogu online, semoga bermanfaat dan ini tujuannya adalah berbagi ilmu, berbagi pengalaman di seluruh Indonesia saya yakin. Jadi pengalaman-pengalaman dari teman-teman di daerah sangat kami butuhkan juga untuk memberikan masukan. Kami sedang menyusun data dan mitigasi di komisariat tentang pasien-pasien COVID. Memang masalahnya adalah kesulitan pada data entry-nya, di mana komisariat mungkin cukup sibuk sehingga kami juga berusaha bagaimana memenuhi data entry, baik pasien maupun
teman sejawat Opjin yang terjangkit COVID. Kehumasan, nah ini kami juga lakukan secara aktif. Di sini ada 3 hal yang kita lakukan, yaitu komunikasi secara aktif, advokasi, dan edukasi, khususnya kepada stakeholder, kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Edukasi melalui radio kita lakukan terus-menerus. Ini salah satu contohnya di Smart FM, kemudian di Merkur, di Radio Mercury, bekerjasama dengan beberapa pihak. Kemudian di media online juga kami aktif melakukan edukasi, dan ini satu hal yang kami lakukan secara plan, secara terencana, agar masalah ini kita bisa mengatasi bersama dan kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga berita-berita yang miring atau berita-berita hoax itu mampu kita counter bersama. Demikian sekilas info terhadap apa yang kita lakukan Satgas COVID POGI ini. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Charles. Terima kasih Dr. Ardian. Jadi Dr. Ardian ini selaku Ketua Satgas COVID-19 POGI Surabaya. Dan Sogu Online 3 dan 4 ini merupakan rangkaian dari semua program yang kita rencanakan di Satgas COVID-19 oleh POGI Surabaya. Kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah mengikuti 2 hari ini. Kami berharap semua peserta dapat ikut pada acara-acara berikutnya dari POGI Cabang Surabaya. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan ucapan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Terima kasih.